Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya mujibas sa'ilin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Syukur alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada malam ini kita masih dapat berjumpa kembali di kajian rutin kita yang insyaallah malam ini malam pengajian terakhir, karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang kita nanti-nantikan dan bulan yang dirindukan oleh hamba-hamba Allah yang beriman, dan mudah-mudahan kita termasuk kepada golongan-golongan tersebut. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jamaah sekalian, terpikir bagi saya untuk malam ini kajian tafsir kita cukupkan sampai surah ayat yang sudah kita kaji minggu lepas, dan malam ini ada baiknya kita bicarakan semacam tarhib Ramadan untuk memotivasi kita tentang bulan yang akan kita hadapi, yang sudah diambang pintu, yang hitungan jari sebentar lagi kita sudah akan memasukinya. Adapun tafsir kita insyaallah kembali akan kita buka dia setelah kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala setelah hari raya insyaallah. Dan kita akan mulai surah Ar-Rahman di firman Allah, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Saya kira ini satu awal yang baik, nanti kita mulakan ayat ini di pertemuan pertama kita insyaallah. Ramadan sekalian adalah sayyidus syuhur, kata Nabi. Dia adalah penghulu sekalian bulan, seabdul-abdul bulan dalam setiap tahun. Di bulan Ramadan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menyebutkan keutamaan-keutamaan yang ada dalam kandungan Ramadan tersebut, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bulan Ramadan satu bulan kekhususan dan keunikan, sebab di bulan itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan petunjuk dan hidayahnya kepada makhluk, bahkan seluruh manusia. Sebab Allah mengatakan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an hudal linnas, menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Maknanya Al-Qur'an bukan hanya petunjuk bagi orang beriman saja, bukan petunjuk bagi orang Islam saja, tapi linnas, seluruh manusia. Cuman bagi mereka yang menjadikannya petunjuk, mereka lah yang disebut Allah Subhanahu wa taala al-muttaqin, yaitu hudal lil
muttaqin, menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dan sudah cukup Ramadan menjadi satu bulan yang paling mulia dari seluruh bulan karena diturunkannya Al-Quran pada bulan tersebut. Ini dia sekalian. Karena itulah, karena tingginya derajat bulan ini di sisi Allah sebab diturunkan kitabnya pada bulan tersebut, maka Allah pun mewajibkan kepada kita di bulan tersebut, yaitu shaum Ramadan, yaitu berpuasa ya sebulan penuh. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kemudian para ulama kita sekalian, setelah mereka pelajari keutamaan puasa berdasarkan hadis Abu Umamah Al-Bahili, bahwa beliau radhiyallahu anhu meminta fatwa berupa amalan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menganjurkannya ya agar berpuasa. Rasulullah mengatakan ke Abi Umamah, "Alaika bis-shiyam." Perbanyaklah puasa. Fa innahu la mithlalah. Karena puasa ini tak ada tandingannya. Bahkan kata para ulama, dari semua ibadah sekalian ya, yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya, itu pernah dijadikan oleh orang-orang tertentu mendekatkan diri kepada selain Allah. Tentu kita ketahui bahwa seabdul ibadah adalah sujud di hadapan Allah. Tapi begitu pun, sehebat apa tingginya nilai sujud di hadapan Allah, tapi ibadah sujud ini pernah dipalingkan dia kepada selain Allah. Ada yang sujud kepada makhluk manusia, ada yang sujud kepada pohon besar, ada yang sujud kepada dewa, ada yang sujud kepada raja, dan ada yang sujud kepada sapi sekalipun. Walau kita yakini bahwa sujud adalah seabdul amal. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Haji, kita tahu haji ibadah yang luar biasa di hadapan Allah. Tapi pernah itu dipalingkan orang-orang musyrik terhadap berhala, Pak. Begitu juga tawaf, umrah, dan sebagainya. Kesimpulannya, kata para ulama, satu-satunya ibadah yang tidak pernah dipersembahkan dia kepada selain Allah itu adalah puasa, Pak. Adapun puasa ini satu-satunya ibadah ya yang kita bilang murni, tidak pernah dijadikan oleh makhluk ya cara atau usaha mendekatkan diri kepada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah dia salah satu makna hadis dalam satu hadis kudusi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah dalam Sahihain. Nabi mengatakan, qala Allah berfirman, kullu amali bini Adam lahu, seluruh amalan Bani Adam untuknya, illa as-shaum, kecuali puasa. Kata Allah, fa innahu li, sesungguhnya dia
untukku, kata Allah. Jadi makna hadis, sebahagian ulama mengatakan apa yang kita sebutkan pertama tadi, bahwa dari seluruh ibadah yang diwajibkan Allah ke kita, satu-satunya yang tidak pernah dijadikan makhluk, ya, dipersembahkan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, itu adalah puasa. Sebab Allah mengatakan, fa innahu li, sesungguhnya dia untukku, wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan memberikan ganjaran bagi mereka yang puasa tersebut. Secara ringkas sekalian, para ulama menyebutkan bahwa keunikan puasa nih Pak, dia adalah ibadah yang orang akan mendapatkan faidah yang diistilahkan para ulama, ada namanya al-faidatul ajilah dan ada al-faidatul ajilah. Tengok perbedaannya. Ajilatun dengan ajilatun. Ya. Ajilatun atau ajilatun. Perbedaannya hanya ain dengan hamzah. Ajilah dari kata al-ajalah. Kata Nabi dalam hadis, al-ajalatu minasyaitan, bahwa terburu-buru itu adalah dari syaitan. Ya. Berarti makna ajalah adalah faidah yang cepat kita terima. Oke. Adapun ajilah dari kata ajal, ya, sesuatu yang terlambat. Maknanya bahwa dari puasa juga orang akan mendapatkan satu faedah, hikmah yang akan dia terima belakangan. Ajilah dia terima secara langsung, adapun ajilah yang dia terima di masa akan datang. Tentu ini banyak, tapi malam ini yang akan kita bahas dari faedah puasa yang sifatnya akan kita terima secara langsung. Akan kita bicarakan 3 perkara, dan begitu juga, ya, faedah puasa yang akan kita terima di masa hadapan, termasuk nanti di akhirat. Sekalian juga akan kita bicarakan, ya, 3 perkara. Faedah yang pertama sekalian, bagi mereka yang berpuasa dan akan mereka terima secara langsung dari Allah faedah dari puasa tersebut, salah satunya adalah bahwa al-malaikatu tastaghfiru lahum, ya, bahwa para malaikat akan memohonkan ampun untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat itu juga yusalluna 'alas shaimina fi hadzal syahril karim, kata para ulama, dan para malaikat pun akan bersolawat mereka. Makna bersolawat di sini adalah memohonkan rahmat untuk mereka yang berpuasa kepada Allah di 1 bulan penuh tersebut, maknanya di bulan Ramadan. Berdasarkan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abi Nuaim, ya, kemudian dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya
akan bersolawat kepada mereka yang bersahur. Ya. Kita bilang tadi makna Allah dan malaikat bersolawat terhadap orang yang sahur, maknanya adalah bahwa Allah dan malaikat akan merahmati mereka-mereka yang bersahur untuk memperkuat badan mereka ketika mereka berpuasa di siang harinya. Ini salah satu sekalian kita bilang faidah ajilah. Itu faidah yang langsung kita terima. Karena itu sahur nih sekalian adalah satu ibadah. Padahal yang kita lakukan hanya makan. Kemudian kita berniat untuk puasa besok harinya. Tapi waktu yang kita pakai untuk makan dan pekerjaan makan sahur kita itu, ini disebut ibadah. Dan saat kita lakukan dia, Allah, malaikat merahmati kita. Padahal kita tidak sholat pada waktu sahur itu. Kita tidak berzikir, tidak baca Quran. Tapi yang kita lakukan bismillah, kemudian kita makan. Itu saja. Jadi sahur ini sesuatu yang luar biasa. Maka setiap kita sahur harus kita rasakan ini. Setiap kita sahur harus betul-betul kita yakini hadis ini, bahwa Allah dan para malaikatnya sedang bersolawat, maknanya merahmati kita pada saat yang singkat itu. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata Abi Sa'id, as-sahuru barakatun fala tad'u. Sahur itu adalah keberkahan, maka jangan kalian tinggalkan dia, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun hanya segelas air. Karena memang kita yakini banyak di antara kita yang memang tidak selera makan sahur di waktu menjelang subuh. Pertama karena kita masih kenyang setelah makan tarawih, setelah tarawih bangun, mana ada selera makan dan sebagainya. Tapi ingat, sahur ini adalah satu makanan atau minuman yang kita masukkan ke mulut kita, itu namanya sahur. Kemudian kita berniat untuk puasa. Makanya walau segelas air, sebutir kurma, tetap harus kita lakukan supaya kita mendapatkan keberkahannya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis lain bahwa Nabi mengatakan, tasahharu fa inna bis sahuri barakatun. Bersahurlah kalian, kata Nabi, karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Tentu salah satu keberkahan itu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya memberikan rahmat bagi mereka yang bersahur. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, yang akan disegerakan faidahnya, faidah dari puasa tersebut, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan puasa ini akan
mengabulkan secara cepat ya, doa orang yang sedang berpuasa ya, doa orang yang sedang berpuasa. Bahkan kalau kita tengok ayat Al-Quran yang berbicara tentang puasa, mulai dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ya, terus sebelum sampai ke lailatus siyami uhilla lakum lailatus siyam arrafathu ila nisaikum. Di antara itu sekalian Allah menyebutkan ayat tentang menyuruh kita berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini disebutkan Allah di ayat puasa ya, dari 183 sampai terakhir. Maknanya ayat doa ini Allah sebutkan dia di antara ayat-ayat puasa, Pak. Kata para ulama, ini ada dua isyarat. Satu, agar orang yang berpuasa memperbanyak doa. Ini satu hikmah kenapa ayat doa ini atau perintah berdoa ini disebutkan dia di sela-sela atau di antara ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk berpuasa, supaya kita memperbanyak doa ketika kita sedang berpuasa. Sebab doa orang yang berpuasa sekalian mustajabah, maknanya akan didengar Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Itu satu. Yang kedua, kata para ulama, isyarat menunjukkan bahwa ya, doa mereka didengar Allah. Faedah pertama kita bilang kenapa ayat berdoa disebutkan di sela-sela ayat menyuruh puasa. Satu, agar kita berdoa banyak. Yang kedua, karena doa pada saat berpuasa itu adalah mustajabah, yaitu didengar Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam salah satu hadis bahwa salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang tidak akan ditolak doanya, Pak. Satu, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Maka pemimpin kalau adil dia, ini keberkahan bagi rakyat. Ya. Tapi kalau pemimpin zalim, ini musibah bagi rakyat. Musibah untuk semua. Makanya kita disuruh pandai-pandai mencari pemimpin kita. Bahkan harus dijadikan salah satu dari doa kita. Ya kan? Harus dijadikan salah satu dari doa kita kepada Allah agar yang memimpin kita adalah orang-orang yang soleh dan adil. Makanya salah seorang ulama tabi'in, saya lupa nama dia siapa, dia bilang, kalaulah aku punya doa yang mustajabah, dia bilang, pasti akan kupakai dia untuk mendoakan pemimpinku. Orang heran, kenapa engkau lakukan itu? Kenapa bukan berdoa untuk dirimu sendiri, keluargamu? Dia bilang, kalau kupakai doaku yang mustajabah di hadapan Allah untuk diriku dan keluargaku, berarti hanya kami saja yang merasakan faedah dari doa itu. Tapi bila doa yang mustajabah ini kupakaikan untuk mereka pemimpin-pemimpin mereka sehingga menjadi adil, dan keadilan itu akan dirasakan oleh semua yang berada dalam pemerintahan mereka. Nah, ini kehebatan pemimpin yang adil, Pak. Yang sekarang ini sudah susah kita dapatkan. Yang kita dengar cuma sumpah-sumpah saja.
Kalau saya jadi ketua ini, kalau jadi pegang jabatan nih, saya akan buat macam ini. Setelah dia naik, dah lupa dia dengan kita. Tak ingat lagi dia dengan sumpah-sumpahnya itu. Ya. Alhamdulillah. Rata-rata sekarang terjadi. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ya, dari hadis Abdullah ibnu Amr ibnu al-As, inna lis-shaimi da'watun 'inda fitrihi ma turaddu. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ada bagi dia doa, ya, yang tidak akan ditolak oleh Allah ketika dia berdoa di waktu berbukanya. Masya Allah. Ketika kita berbuka, sebelum kita membaca Allahumma laka sumtu, atau sesudah Allahumma laka sumtu, atau setelah kita mencici makanan kita, berdoa kepada Allah. Ini salah satu dakwah atau doa yang kita bilang mustajabah waktu ini. Jangan tergoda dengan cepat dengan makanan yang ada depan kita sehingga melupakan kita berdoa lah. Dan kebiasaan kita, ya, seketika makanan sudah terhidang, angkat tangan, mohon kepada Allah, minta apa yang kita inginkan sampai waktu azan. Itu azan berhenti berdoa, ya kan? Langsung baca Allahumma laka sumtu, cicipi kurma atau air putih. Jangan sudah aja pun masih tetap ya doa. Nah, ini salah, ini khilafus sunnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sesuatu yang perlu disegerakan adalah berbuka, Pak. Jangan dilambat-lambatkan dia kalau sudah waktunya. Ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis lain, umatku akan selalu tetap dalam kebaikan apabila mereka terus-menerus menyegerakan sesuatu, ya, seperti kita bilang berbuka. Karena ada orang yang salah memahami, ya, karena waktunya adalah waktu mustajabah, dah siap azan di masjid, orang dah kenyang, dia masih doa aja, Pak. Ya kan? Nah, ini salah, ini namanya khilafus sunnah. Baik. Itu yang kedua, sekalian, bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu banyak-banyaklah kita berdoa. Adapun faedah yang ketiga, Pak, yang akan kita terima secara langsung dari hikmah puasa kita, yaitu khulufu famika atau khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Bahwa baunya mulut orang yang berpuasa ini, Pak, ini di sisi Allah lebih harum dari apa? Rihil misk. Harumnya minyak kasturi. Nah, makanya sering saya bilang disebut di pengajian lain, dimakruhkan bagi kita bersiwak dengan bersangatan, dengan lama, Pak. Dimakruhkan bagi kita mengikat gigi kita dengan obat tuh. Tahan aja dulu nih, ya kan? Tak usah kita bersiwak lama-lama. Boleh bersiwak, tapi jangan lama-lama, jangan mubalaghah, bersangatan, kata para ulama. Apalagi ketika sudah tergelincir matahari, maknanya setelah waktu zuhur, Pak. Nah, sebab perut kalau sudah kosong dia, ini berpengaruh kepada napas, sehingga dia memunculkan harum yang tidak sedap. Dan ini harus kita sabarkan, sebab bau ini, Pak, bau mulut ini maksud saya, ini lebih harum di sisi Allah dari minyak kasturi.
Hadisnya ya la khalufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dari minyak kasturi. Hadis ini ada 3 makna, Pak. Sebenarnya ada 6. Tapi yang paling masyhur ada 3 makna dia. Apa makna dari bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum dari minyak kasturi? Kita baca. Al-Imam Ibnu Abdul Bar, beliau adalah ulama Malikiyah, ya kan? Dia mengatakan bahwa makna hadis yaitu fa idza kanat rihul miski indakum thayyibatan maqbulah farihus shaimi atyabu indallahi min rihil miski indakum. Ya. Dia bilang, jika bau minyak kasturi bagi kalian itu lebih baik dan lebih harum untuk kalian, maka bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi menurut kalian. Ini kata Ibnu Abdul Bar, ya. Kalau kalian, kata dia, menganggap bahwa minyak kasturi itu lebih baik dan harum bagi kalian, tapi di sisi Allah bau mulut kalian yang puasa itu lebih harum. Luar biasa, Pak. Makanya sabar-sabarin aja. Kalau cakap sama istri ya tutup aja mulut tuh kan. Ini satu. Makna yang kedua adalah makna yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dia bilang, makna hadis la khulufu adalah khulufu, tapi yang benar adalah la khulufu. Khanya itu dhammah. La khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski ay aktsaru ajra wa a'zamu indallahi waqa'an min at-tayyib alladhi umirna an natatayyaba bihi lil mawasim fil jam'i wal a'yan. Maknanya ucapan Al-Imam Nawawi rahimahullah bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum dan lebih baik dari minyak kasturi. Maknanya adalah lebih banyak pahalanya, yaitu aksaru ajran. Maksud Imam Nawawi, Pak, kalau kita memakai minyak kasturi, ya ketika kita mau sholat, ya kan, ketika kita mau datang ke sholat Jumat, ketika kita mau datang ke sholat jamaah atau sholat id atau munasabah lainnya, kita memakai wangi-wangian, Pak. Ya, ini kan luar biasa, Pak, pahalanya, luar biasa baiknya. Tapi kata Imam Nawawi, bau mulut kita ini itu masih lebih baik di hadapan Allah daripada kita memakai minyak kasturi ketika kita mau sholat atau mau ibadah yang lain. Itu maksud dari Al-Imam Nawawi rahimahullah, ya, tentang makna hadis. Adapun pendapat yang ketiga adalah pendapat Al-Is Abdissalam, dia ulama Hanabilah, ya. Dan ini yang diperkuat para ulama. Makna hadis ini, makna hadis yang disebutkan oleh Al-Is Abdussalam ini yang paling banyak diperpegangi para ulama. Dia bilang, Pak, makna bau mulut orang yang berpuasa lebih utama di sisi Allah daripada minyak kasturi. Dia mengatakan bahwa hadhir raihah, bahwa bau mulut ini, kata Al-Is Abdussalam, adalah jazaa'us siyam, balasan atau upah dari puasa
yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Dia bilang, faman shoma wa qabila shaumuhu fi hadhil hayah, maka barang siapa yang berpuasa dan puasa dia diterima oleh Allah dalam hidup ini, yub'atsu ba'dal mamati, maka nanti di akhirat dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahu raihatun, ketika dia bangkit tuh dari kuburannya, dia harum, ya, dia harum sehingga yatamayyazu bainal khalqi, dia punya kelebihan daripada seluruh makhluk. Yang harumnya itu adalah birihil miski, yaitu dengan minyak kasturi. Bahkan kata Al-Is Abdus Salam, raihatuhu takunu yaumal qiyamah, baunya dia, harumnya dia, maksud saya Pak, ya, bau harumnya dia ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih harum daripada minyak kasturi karena upah puasanya. Dan ini yang diperpegangi kebanyakan para ulama, walau kalau ini sekalian yang maksud dari hadis, tentu ini bukan di ajilah tapi ajilah. Ya kan? Itu dia. Baik, ini hikmah dari puasa sekalian. 3 perkara yang secara langsung akan kita terima di hadapan Allah. Baik, yang terakhir, hikmah yang akan kita terima di akhirat tentunya. Satu, bahwa puasa akan memberikan syafaat untuk kita. Ya. Puasa ini akan memberikan syafaat untuk kita. Puasa ini seolah-olah akan memohon syafaat dari Allah agar diberikan ke kita. Ya, ini di akhirat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Amr ibnu As, kata Nabi SAW, as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil abdi indar rahman, bahwa puasa dan Al-Quran ini akan memohonkan syafaat kedua-duanya untuk kita di hadapan yang Maha Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhirat nanti puasa kita ini akan berbicara di hadapan Allah. Kata dia, ya Rabbi, ya Tuhanku, mana'tuhu at-ta'ama wasyahwah fi nahari Ramadan fi nahari sawmi. Ya Allah, karena sebabku, ya, karena puasa ini kularang dia makan, minum, berhubungan suami istri dan seluruh hal-hal yang membatalkan puasa, ya, di siang hari. Ini ucapan puasa. Begitu juga Al-Quran, bahwa Al-Quran juga berbicara di hadapan Allah, ya Tuhanku, bahwa kutunda tidurnya di malam hari, ya, karena memang dia sibuk membaca Al-Quran. Maka Al-Quran ataupun puasa sekalian sama-sama memohonkan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua-dua ini mengatakan kepada Allah, ya Allah, karena aku mereka meninggalkan makan dan minumnya, maka berilah syafaat untuk dia, maksud untuk orang yang berpuasa. Singkatnya Pak, puasa ini akan menolong seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, itu di yaumul qiyamah. Itu faedah di akhirat yang pertama. Adapun faedah yang kedua sekalian, bahwa orang-orang yang berpuasa akan masuk surga mereka dari salah satu pintu surga
yang diberi nama oleh Allah pintu itu dengan Babur Rayyan. Ya, Babur Ar-Rayyan. Ini adalah pintu surga yang masuk lewat pintu ini hanya mereka yang berpuasa, Pak. Ya, mereka yang berpuasa. Dalam Musnad ya Al-Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah juga, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan." Sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu yang diberi nama dengan pintu Rayyan. La yadkhulu minhu illa as-shaimun. Tidak akan masuk melalui pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa, Pak. Yuqalu yaumal qiyamah, nanti akan ada panggilan pada hari kiamat. Aina as-shaimun? Mana mereka yang berpuasa itu? Fayaqumuna, kemudian orang yang berpuasa pun berdiri mereka semua. Fayadkhuluna, maka mereka pun masuk lewat pintu ini, Pak. Fa idza dakhalu, jika orang yang berpuasa ini sudah masuk, ughliqa dzalikal bab, maka ditutuplah pintu itu, sekalian, sebab kita bilang hanya dikhususkan dia bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, ini dia faidah dari puasa, sekalian. Adapun yang terakhir, ya, faidah terakhir yang akan diterima di masa akan datang tentunya di akhirat, yaitu bagi mereka yang berpuasa, sekalian, bahwa tentu setelah dia dapat syafaat, setelah dia masuk surga dari pintu Rayyan, maka dia akan diberikan ganjaran bi ghairi hisab, dengan ganjaran yang tidak dia duga dan dia tidak sangka. Oke. Kenapa? Karena puasa ini adalah apa, Pak? Nisfus sabri, separuh dari kesabaran. Bahkan Ramadan disebut syahrul as-sabri, bulan kesabaran. Dan satu-satunya, Pak, ya, ibadah yang tidak ditentukan oleh Allah, ya, hitungan dan bilangan pahalanya, itu adalah pahala sabar. Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin, kata Allah di banyak ayat dalam Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang sabar tanpa, ya, hisab, maknanya tanpa hitungan, Pak. Dan kata para ulama, kenapa puasa adalah seabdul ibadah, ya, dari ibadah yang lain? Sebab dalam puasa nih, Pak, berkumpul bagi kita di sana 3 kesabaran. Oke. Sebab sabar itu terbagi 3 macam. Satu, sabar taat kepada Allah. Yang kedua, sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga, sabar menerima cobaan Allah. Ketiga-tiga kesabaran nih, Pak, ada dalam puasa. Taat kita kepada Allah sehingga kita berpuasa, Pak. Ya, taat kita kepada Allah sehingga kita berpuasa. Makanya kata Nabi apa? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dalam riwayat lain ada tambahan wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, tapi karena apa? Imanan, beriman, taat kepada Allah, patuh akan perintah puasa ini, walau berat, tapi karena
taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap dia berpuasa, orang seperti ini akan diampuni dosanya masa lalu dan masa akan datang, Pak. Ini satu. Dalam puasa ini kita betul-betul taat kepada Allah walau berat. Yang kedua, taat patuh untuk tidak bermaksiat di hadapan Allah. Dalam puasa ini sangat kita rasakan, Pak. Kalau kita sendiri di rumah, kita sedang berpuasa, istri pergi beli perbuka, Pak, keluar shopping ke City Center misalnya, gak tahu apa masih dibuka atau udah, ya kan? Baik, kita seorang diri di rumah. Kalau kita makan sepiring, tidak ada yang tahu itu, Pak. Tidak akan datang istri, bapak baru makan nampaknya. Tidak akan dia bilang itu. Kalau kita cepat cuci piring, ya kan? Minum segelas air, tidak akan ada yang tahu. Tapi ketika kita puasa, Pak, jangankan untuk melakukan itu, terpikir pun tidak untuk melakukan itu. Ini yang halal. Ya, sebab puasa ini hanya dari menahan diri dari hal yang halal, bukan yang haram, Pak. Kalau puasa haram kita memang harus puasa terus, ya kan? Tapi kalau puasa ini kita hanya dilarang makan, dilarang minum, dilarang berhubungan suami istri sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu aja puasa. Kita hanya dilarang dari hal-hal yang dihalalkan oleh Allah, bukan yang haram. Tapi begitu pun kita sabar. Tengok jam, oh belum, bentar lagi. Jadi ini didikan sabar di ibadah puasa. Yang terakhir, ya sabar menerima cobaan Allah. Puasa ini, Pak, cobaan. Apalagi di Qatar, jelas siangnya panjang, malamnya singkat, panas pula. Ya kan? Ini cobaannya. Bertambah waktunya. Ya, biasanya puasa 12 jam, ini 14 jam. Dah puasa kita dah. Kalau cuaca enak masih mending. Ini tidak, panas macam ini sekarang. Ya, berkeringat pula. Masya Allah. Tapi begitu pun kita sabar menerima ketetapan Allah ini. Ini musim sejuk pun orang tersiksa, Pak, puasa. Perut kan lapar terus bawaannya kalau sejuk kan. Tapi karena puasa tetap walau lebih senang sedikit daripada puasa di musim panas seperti ini. Maknanya kata para ulama bahwa al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu seukuran kesusahan kita, Pak. Semakin susah orang melakukan satu ibadah, tapi dia sabar untuk tetap melakukannya, maka pahalanya luar biasa. Karena itulah kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwa pahala orang yang sabar itu, Pak, ini tanpa hitungan. Sehingga kata para ulama bahwa pahala dari puasa ini akan kita terima nanti di hadapan Allah di akhirat dengan pahala yang di luar sangkaan dan dugaan kita. Itulah dia sekalian 3 perkara yang akan diterima oleh orang-orang yang berpuasa di akhirat. Mudah-mudahan insyaallah disampaikan kita ke bulan Ramadan dan diberikan kita taufik, petunjuk, hidayah agar ya melakukan amal ibadah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan dan tidak menyia-nyiakan waktu kita dengan hal-hal yang sia-sia insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Untuk perempuan yang mengandung dan menyusukan anak, ada banyak pendapat katanya itu fidyah saja, bukan. Ada pendapat macam kata mengikut kalau dia menjaga kesihatan dia, tapi kesihatan dia pada tak perlu bayar fidyah. Jadi mana satu yang paling logik? Yang paling kuat dari semua pendapat itu, tapi sebelum saya sebutkan yang paling kuatnya, saya sebutkan yang paling lemahnya. Yang paling lemah pendapat dalam masalah ini adalah pendapat Albani rahimahullah yang mengatakan fidyah saja, tidak ada qadha. Ini min adhafil aqwal, ini adalah selemah-lemah pendapat kata ulama fikih. Ya,
perempuan yang hamil atau menyusui, ya kan? Maka yang terbaik bagi dia adalah qadha saja tanpa fidyah, dan tidak boleh cuma fidyah saja. Ini pendapat yang paling banyak dicenderungi para ulama, ya, terutama ulama-ulama fikih sekarang. Walau ada pendapat yang kedua, yaitu qadha dan fidyah sekaligus, ya. Tapi yang paling banyak dicenderungi para ulama adalah qadha saja, ya. Dan ini yang biasanya kita sampaikan ke para jamaah. Yang kita larang mereka fidyah saja. Yang ucapan Albani rahimahullah. Tapi ini selama-lama pendapat dalam masalah. Ya, kalau kita mampu qadha dan fidyah, tentu ini yang terbaik. Tapi qadha saja sudah